Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Selebrasi gol penuh makna. Para pemain Arsenal terlihat memberikan dukungan kepada Pablo Mari yang menjadi korban penikaman. Dukungan para pemain Arsenal kepada Pablo Mari tersebut terjadi saat laga melawan Nottingham Forest Minggu 30 Oktober 2022. Para pemain Arsenal tampak membawa jersey Pablo Mari dengan nomor punggung 22. Selesai Gabriel Martinelli sukses mencetak gol, para pemain Arsenal pun langsung menunjukkan jersey Pablo Mari tersebut. Tidak lupa, para pemain Arsenal juga langsung berfoto dengan jersey Pablo Mari yang mereka bawa. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain Arsenal juga berfoto bersama dengan jersey Pablo Mari tersebut. Main dadakan lalu bikin kejutan untuk Arsenal. Reiss Nelson bermain secara dadakan dalam laga Arsenal versus Nottingham Forest. Namun ia bisa tampil gemilang dan jadi salah satu bintang di laga Liga Inggris tersebut. Nelson turun sebagai pemain pengganti di menit ke-27. Hal itu dikarenakan Bukayo Saka mengalami cedera. Tampil sebagai pemain pengganti, Nelson bisa tampil menakjubkan untuk Arsenal di babak kedua. Nelson mencatat 2 gol dan 1 assist hanya dalam 8 menit. Penampilan apik Nelson ini bisa jadi membuat Mikel Arteta untuk kembali menurunkannya di laga berikutnya. Duel lawan Nottingham Forest adalah kali pertama Nelson tampil di Liga Inggris musim ini. Sebelumnya, Nelson 3 kali dimainkan di Liga Eropa dengan total menit bermain selama 72 menit. Tomiyasu makin nyaman di bek kiri. Takehiro Tomiyasu kembali dimainkan sebagai bek kiri saat Arsenal menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium pada pekan ke-14 Liga Inggris 2022-2023. Tomiyasu dimainkan di posisi tersebut karena manajer Mikel Arteta perlu melakukan rotasi setelah laga tengah pekan lalu di Liga Eropa 2022-2023. Padahal, pemain timnas Jepang ini berposisi natural sebagai bek kanan. Kami mencoba untuk mendapatkan tim yang segar. Itulah cara terbaik untuk memenangkan pertandingan, kata Arteta kepada Football Daily sebelum laga. Untungnya, Tomiyasu adalah sosok yang tepat, karena bukan asli bek kiri dan kaki terkuatnya bukan kaki kiri. Tomiyasu digunakan berada di pertandingan. Alih-alih melakukan overlap, Tomiyasu bermain agak ke tengah, tepatnya di posisi half space. Posisinya pun tidak terlalu tinggi di lapangan. Ia seringnya akan tetap berada di belakang lini depan Arsenal. Dengan begitu, Tomiyasu dapat memberikan soliditas di lini tengah Arsenal. Arsenal jadi bisa bermain dengan struktur 2-3-5 saat menyerang. Mikel Arteta berharap cedera Bukayo Saka tak serius. Mikel Arteta membeberkan bahwa kondisi Saka tak cukup bagus dengan cedera itu. Masalahnya bukan hanya pada pergelangan kaki yang kena cedera. Saya pikir keduanya, pergelangan dan kaki. Dia kena hajar beberapa kali dan dia merasa tak nyaman untuk terus bermain, ujar Arteta. Saka bukan hanya bagian penting dari Arsenal, tapi juga timnas Inggris yang akan berjuang pada Piala Dunia 2022 mendatang di Qatar. Media berpandangan bahwa wasit terlalu membiarkan Saka mendapat tackle demi tackle yang berbahaya dan Arteta sepakat. Ya, itu merupakan pesan untuk mereka wasit. Sambut Arteta. Bisa saja Piala Dunia tahun ini jadi sebatas mimpi untuk Saka, tapi Arteta yang juga punya kecemasan akan hal itu berharap penyembuhan Saka tak lama. Mudah-mudahan tidak, itu adalah tackle yang buruk sejak awal dan dia tertatih-tatih. Tapi saya tidak melihat lebih jauh dari itu. Jadi, mari kita lihat bagaimana dia dalam beberapa hari ke depan. Saya pikir dia ditendang beberapa kali. Jangan menilai striker Arsenal itu hanya dari jumlah golnya. Gabriel Jesus lagi-lagi gagal bikin gol saat Arsenal bantai Nottingham. Tapi dia punya faktor X yang tak dimiliki striker lain. Mendapat beberapa peluang manis menjadi yang paling banyak melepaskan tembakan mengarah target di antara seluruh pemain yang berada di lapangan. Gabriel Jesus masih juga gagal mencetak gol dalam pesta kemenangan 5-0 Arsenal atas Nottingham Forest.
Jesus tampaknya lebih menikmati peran kreatif di lapangan. Permainannya yang dinamis, menyentuh seluruh area lapangan, bahkan tak jarang turun hingga ke barisan pertahanan. Jesus lebih dari seorang striker. Opta membeberkan bahwa Jesus telah membukukan 13 assist di Liga Premier sejak awal musim 2021-2022. Tak main-main, sebab Jesus hanya kalah dari Kevin De Bruyne 17 dan Mohamed Salah 16. Atau dengan kata lain, dia berada di 3 besar pemain paling banyak menyervis rekan-rekannya dalam periode itu. Dia berkontribusi dalam setiap gol. Saya pikir dia terlibat entah bagaimana gol akan terjadi, ujar Arteta. Jika ditotal, maka jumlah keterlibatan gol Jesus sebetulnya terbilang cukup produktif. Dari 16 pertandingan yang dilakoninya di Arsenal, Jesus mampu membuat 12 keterlibatan gol, 5 gol, dan 7 assist. Arsenal sedang mempertimbangkan kepindahan pemain depan Orlando City. The Gunners tertarik untuk mengontrak pemain internasional Uruguay yang telah mencetak 9 gol dan memberikan 10 assist di MLS musim ini. Langkah ini pada tahap awal, menurut Evening Standard, Arsenal akan mengadakan pembicaraan dengan perwakilan pemain berusia 22 tahun itu. Torres bergabung dengan Orlando dari klub Uruguay Peñarol pada Januari, mencetak gol ke gawang tim Mikel Arteta selama pertandingan persahabatan pramusim. Arsenal telah melacak sejumlah pemain sayap selama 12 bulan terakhir, setelah mengadakan pembicaraan untuk mengontrak Neto dari Wolves selama jendela transfer musim panas, dan juga tertarik untuk mengontrak Mikhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!